Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ijudin. Saya dari kelas MN24O dan NIM saya 20240080462. Saya di sini akan menjelaskan perihal peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Kalau kita dengar kata akuntansi, kebanyakan orang langsung kepikiran laporan keuangan, pajak, atau audit. Padahal ada satu cabang akuntansi yang justru lebih strategis di dalam perusahaan, yaitu akuntansi manajemen. Secara sederhana, akuntansi manajemen adalah sistem yang menyediakan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan, terutama manajer. Jadi, kalau akuntansi keuangan dibuat untuk investor, pemerintah, atau pihak luar, akuntansi manajemen justru dibuat untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Dikutip dalam buku yang disusun oleh Sapri, katanya menurut Mulyadi, akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi keuangan yang dipakai untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Artinya, bukan cuma melihat masa lalu, tapi juga membantu memprediksi dan merancang masa depan perusahaan. Nah, di sini letak perbedaannya dengan akuntansi keuangan yang diajarkan semester 2. Akuntansi keuangan itu sifatnya wajib mengikuti standar seperti PABU dan fokus pada laporan masa lalu. Sementara akuntansi manajemen lebih fleksibel, tidak terikat aturan formal tertentu. Yang penting informasinya bermanfaat bagi manajemen. Misalnya nih, manajer ingin tahu, kalau kita tambah produksi, apakah biaya akan naik signifikan? Atau lebih kita hentikan salah satu produk yang kurang menguntungkan? Ataupun jika kita mengurangi produksi, akankah berdampak pada harga ataukah berdampak pada konsumen? Nah, jawaban atas pertanyaan seperti ini datang dari akuntansi manajemen. Kalau kita lihat perannya dalam perusahaan, akuntansi manajemen berkembang dalam 3 tahap. Tahap pertama disebut sebagai pencatat skor. Artinya, akuntansi manajemen mencatat dan menyajikan data keuangan sebagai dasar evaluasi. Di tahap ini, ia sebagai papan skor dalam pertandingan. Tahap kedua, yakni penarik perhatian manajemen. Jadi ketika ada penyimpangan dari rencana, misalnya biaya produksi tiba-tiba melonjak, ataupun barang banyak yang reject, atau barang banyak yang gagal, sistem akuntansi manajemen memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres. Nah, dan pun tahap ketiga yang paling strategis adalah sebagai penyedia informasi untuk pemecah masalah. Di sini akuntan manajemen tidak hanya menyajikan data, tapi ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kalau kita mundur ke sejarahnya, ini sekarang kita ngebahas perihal sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen awalnya berkembang di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Saat itu fokusnya pada perhitungan biaya produk. Ingat, perhitungan biaya produk. Namun sekitar tahun 1925 sampai awal 1990-an, orientasinya sempat bergeser ke pelaporan eksternal karena berkembangnya pasar modal. Akibatnya, informasi untuk manajemen internal justru kurang berkembang. Baru pada tahun 1980-an dan 1990-an, ketika persaingan global makin ketat, teknologi berkembang, dan produk makin kompleks, sistem lama dianggap tidak lagi relevan. Nah, muncullah pendekatan baru seperti activity based costing yang dikembangkan dalam literatur oleh Hansen dan Mowen. Pendekatan ini menghitung biaya berdasarkan aktivitas hingga lebih akurat dalam menentukan biaya produk. Itu
Sekarang kita masuk ke tujuan utama akuntansi manajemen. Apa sih tujuan utama di akuntansi manajemen? Tujuan pertama adalah menyediakan informasi biaya. Nah, ini penting untuk mengetahui berapa sebenarnya biaya suatu produk atau jasa. Jadi mengapa kita mempelajari ilmu ataupun cabang dari akuntansi, yakni akuntansi manajemen, yaitu untuk kita menyediakan ataupun untuk mengetahui seberapa biaya produk atau jasa. Nah kan kalau berbicara di perusahaan pasti gak jauh-jauh dari produk atau jasa kan, atau juga pemasaran dan sebagainya. Nah, akuntansi manajemen bertujuan untuk itu tuh, untuk mengetahui berapa sebenarnya biaya suatu produk atau jasa. Itu. Tujuan kedua adalah membantu perencanaan dan pengendalian. Contohnya dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja. Tentu bukan hanya soal produk dan jasa yang ditujukan oleh si ilmu manajemen ini. Ada lagi nih membantu perencanaan pengendalian. Bagaimana kita mengurus, bagaimana kita mengkontrolling, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita membimbing kinerja perusahaan internal maupun eksternalnya dari pihak karyawan atau dari pihak investor itu kan. Nah, si akuntansi manajemen ini membantu dalam ajang tersebut gitu. Yaitulah tujuan keduanya, membantu. Tujuan kedua ilmu akuntansi manajemen, membantu perencanaan dan pengendalian. Nah, adapun tujuan ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan, karena setiap keputusan bisnis selalu melibatkan alternatif dan setiap alternatif memiliki konsekuensi biaya dan manfaat yang berbeda. Nah, dikarenakan the world is mystery gitu kan. Jadi kita bergantung pada probabilitas. Ya, anak-anak manajemen pasti gak jauh lah dari emang si dia mah orangnya probabilitas banget. Ya, gue manajemen gitu kan. Jadi dia mah average banget orang. Ya, gue manajemen gitu. Jadi tujuan utama dari akuntansi manajemen ini untuk apa namanya? Memilih jalan manakah, memilih opsi manakah, memilih jalan alternatif manakah, ataupun memilih solusi yang manakah yang emang membuat perusahaan berkembang ataupun pekerjaan lebih efektif dan efisien begitu. Nah, begitu. Selain itu ada 3 jenis informasi dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, informasi akuntansi penuh yang digunakan untuk pelaporan dan penentuan harga. Yang kedua, informasi diferensial, yaitu informasi yang membandingkan perbedaan biaya atau pendapatan antar alternatif keputusan. Yang ketiga, informasi pertanggungan jawaban yang digunakan untuk menilai kinerja manajer berdasarkan pusat tanggung. Jadi, simpulannya nih, akuntansi manajemen bukan sekadar soal angka. Ia adalah alat strategis yang membantu perusahaan bertahan, bersaing, dan berkembang. Nah, tanpa akuntansi manajemen, keputusan bisnis hanya berdasarkan intuisi, nalar, ego. Dan dalam dunia bisnis modern ini, intuisi, ego, ambisi tanpa data adalah resiko yang besar. Saya Muhammad Najib Wijudin, pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.